Di balik rimbunan hutan Banyuwangi, air terjun Jagir berdiri megah, memancarkan air jernih yang memecah kesunyian alam. Tempat ini menjadi destinasi favorit para pelancong. Namun di balik keindahannya, tersimpan sebuah kisah kelam yang jarang terungkap. Konon, air terjun ini menjadi saksi bisu dari sebuah ritual kuno yang memuja kekuatan gaib. Pagi itu, seorang pemuda bernama Sandi, seorang pecinta petualangan, memutuskan untuk mengunjungi air terjun Jagir dengan penuh semangat. Dia menyiapkan segala peralatan, termasuk kamera untuk mendokumentasikan keindahan alam yang akan dia temui. Namun, dia tidak menyadari bahwa perjalanannya kali ini akan membawa dirinya pada pengalaman yang tak terlupakan. Sandi bukanlah orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita-cerita tentang keangkeran suatu tempat hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Namun, perjalanan ke air terjun Jagir ini berbeda. Sejak awal, dia merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Jalan setapak menuju air terjun dipenuhi dengan suara burung dan hembusan angin yang menyejukkan. Sandi melangkah ringan, namun setiap langkahnya seolah membawanya semakin dalam ke sebuah dimensi lain. Di tengah hutan, dia merasa udara tiba-tiba berubah dingin, meski matahari masih bersinar terang. Sesampainya di lokasi, Sandi terpesona oleh keindahan air terjun Jagir. Airnya yang jernih mengalir deras, menciptakan gemericik yang menenangkan. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengeluarkan kameranya dan mulai merekam. Namun, di balik lensa kameranya, dia menangkap sesuatu yang aneh, sebuah bayangan hitam yang sekilas melintas di antara pepohonan. Sandi mengernyitkan dahi, mencoba mencari asal bayangan itu, tapi tak ada apa-apa. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek cahaya, namun perasaan gelisah mulai menyelimuti hatinya. Meskipun demikian, dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan eksplorasinya di sekitar air terjun. Setelah beberapa saat, Sandi menemukan sebuah gua kecil di balik air terjun. Gua itu tampak tak terawat, dengan dinding yang dipenuhi lumut dan batuan yang licin. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk masuk, merasa penasaran dengan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Begitu masuk, suasana dalam gua terasa lembab dan dingin, seolah-olah waktu berhenti di dalamnya. Di dalam gua, Sandi menemukan sebuah altar batu yang sudah tertutup lumut. Di atas altar itu, terdapat beberapa artefak kuno, seperti patung-patung kecil dan cawan yang sudah retak. Meskipun terlihat kuno, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Dia merasakan energi yang sangat kuat, seperti ada sesuatu yang tidak ingin dia temukan di sana. Sandi mencoba untuk memotret altar tersebut, tapi kameranya tiba-tiba mati. Padahal baterainya masih penuh. Keanehan ini membuatnya semakin curiga. Dia mencoba menyalakan kembali kameranya, tapi gagal. Pada saat itulah, dia mendengar suara gemericik air yang lebih deras dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang menyentuh pundaknya. Sandi terlonjak kaget dan berbalik, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada udara dingin yang menerpa wajahnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun dia ingin segera keluar dari gua, rasa penasaran yang kuat membuatnya tetap tinggal dan mencoba mencari tahu lebih banyak. Di sudut gua, Sandi menemukan sebuah prasasti batu dengan tulisan yang tampak sangat kuno. Tulisan itu terukir dalam bahasa yang tak dia kenali. Dia mencoba membaca, namun hanya beberapa kata yang bisa dia pahami: kutukan, pengorbanan, dan darah. Sandi merasakan bulu kuduknya meremang. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya, tetapi melalui cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, suara gemericik air yang tadi terdengar mulai berubah menjadi bisikan-bisikan halus, seolah-olah ada banyak orang yang berbicara di sekitarnya. Sandi mencoba menutup telinganya, tapi bisikan itu semakin keras, mengelilinginya. Dalam kepanikan, Sandi akhirnya memutuskan untuk keluar dari gua. Namun, sebelum dia bisa melangkah keluar, dia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Gua itu seolah-olah hidup, bergerak, dan bernapas. Batu-batu di langit-langit gua mulai berjatuhan, membuatnya semakin panik. Dia berlari keluar dengan sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan diri. Begitu dia keluar dari gua, Sandi merasa lega. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, gua itu tampak seperti tidak pernah ada. Hanya ada air terjun yang mengalir tenang, seolah-olah gua itu hanyalah ilusi. Sandi terdiam, merasa bingung dan takut. Apa yang sebenarnya dia alami? Apakah itu hanya mimpi buruk? Malam itu, Sandi memutuskan
untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Namun, rasa gelisah terus menghantuinya. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat bayangan-bayangan dari gua itu, dan mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya merinding. Sandy tahu bahwa apapun yang dia temukan di air terjun Jagir bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja. Keesokan paginya, Sandy merasa tubuhnya sangat lelah, seolah-olah dia tidak mendapatkan tidur sama sekali. Namun, rasa penasaran yang belum terpuaskan membuatnya memutuskan untuk kembali ke air terjun. Kali ini, dia berencana untuk menyelidiki lebih jauh, mencari tahu kebenaran di balik gua misterius itu. Sesampainya di air terjun, Sandy terkejut melihat seorang pria tua yang tampak sedang berdoa di tepi sungai. Pria itu mengenakan pakaian adat dan membawa tongkat kayu yang sudah usang. Sandy mendekatinya dengan hati-hati, merasa bahwa pria ini mungkin tahu sesuatu tentang air terjun dan gua yang dia temukan. Pria tua itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joyo, memandang Sandy dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan misteri. "Anak muda, kamu sudah melihat lebih dari yang seharusnya," kata Pak Joyo dengan suara rendah, namun penuh makna. Sandy merasa ada sesuatu yang besar dan berat dalam ucapan pria itu. Pak Joyo kemudian mengajak Sandy duduk di atas batu besar di dekat air terjun. Dia mulai bercerita tentang sejarah air terjun Jagir, yang dulunya adalah tempat suci bagi masyarakat setempat. Air terjun ini bukan sekadar tempat wisata, ini adalah tempat di mana alam dan dunia gaib bertemu, kata Pak Joyo sambil menatap air yang mengalir deras. Menurut Pak Joyo, berabad-abad yang lalu, air terjun ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pemujaan terhadap dewa-dewa kuno. Setiap tahun, penduduk desa akan berkumpul di sini untuk melakukan upacara pengorbanan yang diyakini akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Namun, suatu hari, ritual itu berubah menjadi sesuatu yang sangat kelam. Pada masa itu, ada seorang pemimpin desa yang sangat ambisius dan serakah. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar, lebih dari yang bisa diberikan oleh para dewa untuk mencapai tujuannya. Dia memutuskan untuk melakukan ritual terlarang, sebuah upacara yang melibatkan pengorbanan manusia. Korban yang dipilih adalah seorang gadis muda yang sangat cantik, namun nasibnya malang. Gadis itu diikat dan dibawa ke altar di dalam gua yang tersembunyi di balik air terjun. Dalam ritual yang dipenuhi dengan nyanyian dan tarian yang mencekam, gadis itu akhirnya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Darahnya mengalir di atas altar batu dan dipercaya memberikan kekuatan besar kepada pemimpin desa. Namun, kekuatan yang diperoleh pemimpin desa tidak bertahan lama. Hanya beberapa hari setelah ritual itu, desa tersebut dilanda malapetaka. Badai besar menghancurkan rumah-rumah, dan wabah penyakit menyebar dengan cepat. Orang-orang percaya bahwa ini adalah kutukan dari dewa-dewa yang marah karena ritual terlarang itu. Sejak saat itu, gua di balik air terjun dianggap sebagai tempat terlarang. Siapapun yang mendekat akan merasakan aura jahat yang sangat kuat. Banyak yang percaya bahwa arwah gadis yang dikorbankan masih gentayangan di sana, mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Sandy mendengarkan cerita Pak Joyo dengan penuh perhatian. Dia merasa merinding, tapi juga semakin penasaran. Apakah ada yang pernah mencoba masuk ke dalam gua itu lagi? Tanya Sandy, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkap lebih banyak. Pak Joyo menggelengkan kepala. Hanya orang-orang yang tidak tahu kisah ini yang berani masuk. Mereka yang tahu tidak akan pernah mencoba. Namun, setiap kali ada yang masuk, mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Kata-kata Pak Joyo membuat Sandy berpikir ulang tentang keputusannya untuk menyelidiki gua itu lebih lanjut. Namun, rasa penasaran Sandy terlalu kuat. Dia merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang harus dia ketahui. Meskipun Pak Joyo memperingatkannya untuk tidak kembali ke gua, Sandy memutuskan untuk mengambil risiko. Dia merasa bahwa ini adalah bagian dari petualangannya yang harus dia selesaikan. Di NGN tekad yang bulat, Sandy kembali ke gua pada sore hari. Kali ini, dia membawa peralatan lebih lengkap, termasuk senter dan tali untuk berjaga-jaga. Suasana di sekitar air terjun mulai berubah saat matahari perlahan tenggelam. Udara menjadi lebih dingin, dan suara gemericik air terasa semakin menyeramkan. Sandy memasuki gua dengan hati-hati, mencoba untuk tidak membuat suara di dalam gua. Suasana kembali terasa aneh. Udara di sana terasa berat, seolah-olah dipenuhi dengan energi negatif. Setiap langkahnya bergema di dinding gua, menciptakan suara yang menghantui.
Saat dia sampai di altar batu yang dia temukan sebelumnya, Sandy melihat sesuatu yang mengejutkan. Altar itu kini bersih dari lumut, dan patung-patung kecil di atasnya tampak seperti baru. Cawan yang sebelumnya retak kini tampak utuh, dan di dalamnya terdapat cairan merah yang terlihat seperti darah. Sandy merasa merinding, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Sandy menyalakan senter dan mencoba melihat lebih jelas apa yang ada di sekitar altar. Di dinding gua, dia melihat lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan ritual pemujaan. Lukisan itu terlihat sangat hidup, seolah-olah menggambarkan kejadian yang terjadi baru-baru ini. Sandy merasa seolah-olah dia sedang berada di masa lalu, menyaksikan ritual itu sendiri. Tiba-tiba, Sandy merasakan getaran di tanah. Gua itu kembali bergetar, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Batu-batu kecil mulai berjatuhan, dan suara gemericik air berubah menjadi suara jeritan yang mengerikan. Sandy mencoba untuk tetap tenang, tapi ketakutan mulai menguasainya. Suara jeritan itu semakin keras, dan tiba-tiba Sandy melihat bayangan hitam yang muncul di depan altar. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok seorang wanita muda dengan wajah yang penuh kesedihan dan amarah. Sandy terkejut melihat sosok ini, karena dia tahu bahwa inilah arwah gadis yang dikorbankan dalam ritual kuno itu. Gadis itu menatap Sandy dengan mata yang kosong, namun penuh dengan luka dan penderitaan. Dia mengangkat tangannya, seolah-olah meminta tolong, tapi suara jeritan dari bayangan itu membuat Sandy merasa ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apakah harus lari atau mencoba berbicara dengan arwah ini. Dalam ketakutannya, Sandy mencoba berbicara kepada arwah itu. Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, kata Sandy dengan suara yang bergetar. Gadis itu menatapnya dalam-dalam, dan tiba-tiba suara jeritan itu berhenti. Sosok arwah gadis itu kemudian mulai bergerak ke arah Sandy. Setiap langkah yang dia ambil, gua itu semakin bergetar. Sandy merasa ketakutan, tapi dia tetap berdiri di tempatnya. Gadis itu berhenti tepat di depan Sandy, dan dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, "Bantu aku." Sandy merasa ada beban yang sangat berat dalam permintaan gadis itu. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelidiki gua atau mencari tahu tentang ritual kuno. Ini adalah tentang membantu arwah yang terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Sandy merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan, tapi dia tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, gadis itu menghilang, dan gua kembali tenang. Sandy merasa bingung, tapi dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia melihat ke altar, dan kali ini, dia menyadari bahwa ada sebuah buku tua yang tergeletak di atasnya. Buku itu tampak sangat kuno, dengan kulit yang sudah rapuh. Sandy membuka buku itu dengan hati-hati, mencoba untuk menemukan petunjuk. Di dalam buku itu, Sandy menemukan catatan tentang ritual kuno yang pernah dilakukan di tempat ini. Ternyata, ada cara untuk membebaskan arwah gadis itu dari kutukan yang mengikatnya di gua ini. Namun, ritual itu tidaklah mudah. Dibutuhkan pengorbanan lain, tapi kali ini bukan pengorbanan darah, melainkan pengorbanan jiwa. Sandy merasa merinding membaca catatan itu. Dia tahu bahwa jika dia ingin membantu gadis itu, dia harus melakukan ritual yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Namun, dia juga tahu bahwa ini sangat berbahaya. Sandy merasa terjebak dalam dilema, apakah dia harus melakukannya, atau meninggalkan gua dan melupakan semuanya. Malam semakin larut, dan gua semakin gelap. Sandy merasa waktunya semakin sedikit. Jika dia tidak melakukan sesuatu, arwah gadis itu akan terus terjebak di tempat ini selamanya. Dengan hati yang berat, Sandy memutuskan untuk mencoba melakukan ritual itu. Meskipun dia tahu risikonya sangat besar, Sandy mulai menyiapkan segala sesuatunya, mengikuti petunjuk yang ada di dalam buku. Dia membuat lingkaran di sekitar altar dengan menggunakan batu-batu kecil yang ada di dalam gua. Kemudian, dia menyalakan lilin-lilin yang dia bawa dan meletakkannya di sekitar lingkaran. Cahaya lilin yang redup membuat suasana semakin mencekam. Saat Sandy mulai membaca mantra yang tertulis di dalam buku, dia merasakan energi yang sangat kuat mengalir di dalam gua. Udara di sekitar altar mulai bergetar, dan suara gemericik air berubah menjadi alunan musik yang mistis. Sandy merasa seolah-olah dia sedang berada di dunia lain, dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan gaib. Di tengah ritual, Sandy melihat bayangan hitam kembali muncul. Namun kali ini, bayangan itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Mereka mengelilingi Sandy,
bergerak dengan perlahan, tapi pasti. Sandi merasa jantungnya berdebar kencang, tapi dia tetap melanjutkan ritual, berharap ini akan berhasil. Ketika dia hampir menyelesaikan mantra terakhir, Sandi merasakan tekanan yang sangat kuat di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Sandi merasa kesakitan, tapi dia tahu bahwa dia harus bertahan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan ritual itu. Tiba-tiba, gua itu dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Sandi merasa seolah-olah dia ditarik keluar dari tubuhnya, melayang di udara. Di tengah cahaya itu, dia melihat sosok gadis yang sama, kali ini dengan wajah yang lebih damai. Gadis itu tersenyum padanya, dan Sandi merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Gadis itu kemudian berkata, "Terima kasih, kamu telah membebaskanku." Suaranya sangat lembut, tapi penuh dengan kebahagiaan. Sandi merasa lega, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Sandi merasa dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam, dan kemudian dia tidak ingat apa-apa lagi. Saat Sandi terbangun, dia menemukan dirinya terbaring di tepi air terjun. Matahari sudah terbit, dan suara gemericik air kembali terdengar tenang. Sandi merasa tubuhnya sangat lemah, tapi dia masih hidup. Dia melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di sampingnya, Sandi menemukan buku tua yang tadi dia gunakan untuk melakukan ritual. Buku itu sekarang tampak rusak, seolah-olah sudah terbakar sebagian. Namun, di halaman terakhir, Sandi menemukan sebuah pesan yang ditulis dengan tinta merah. "Terima kasih, kamu telah menyelesaikan tugasmu." Sandi merasa ada yang berubah dalam dirinya, meskipun dia merasa lega karena berhasil membebaskan arwah gadis itu. Dia juga merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, seolah-olah sebagian dari jiwanya telah tertinggal di dalam gua itu. Namun, Sandi tahu bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar untuk menolong gadis itu. Dengan langkah yang berat, Sandi meninggalkan air terjun dan kembali ke penginapan. Di sana, dia bertemu dengan Pak Joyo, yang tampaknya sudah menunggunya. Pak Joyo menatap Sandi dengan pandangan penuh arti, seolah-olah dia tahu apa yang telah terjadi. "Kamu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan," kata Pak Joyo. Sandi merasa ada banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan kepada Pak Joyo, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Dia merasa terlalu lelah untuk berbicara, dan hanya bisa mengangguk. Pak Joyo kemudian memberikan Sandi sebuah jimat kecil, yang katanya akan melindungi Sandi dari energi negatif yang masih tersisa di dalam dirinya. Sandi menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Meskipun dia telah membebaskan arwah gadis itu, dia merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai. Pak Joyo mengingatkannya untuk selalu berhati-hati, karena ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setelah beberapa hari, Sandi kembali ke kota asalnya, mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, pengalaman di air terjun Jagir terus menghantuinya. Setiap malam, dia bermimpi tentang gua itu, tentang ritual yang dia lakukan, dan tentang gadis yang dia bebaskan. Sandi merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi, tapi pesan dari dunia lain. Suatu malam, Sandi terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia melihat ke cermin, dia terkejut melihat bayangan hitam di belakangnya. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita, tetapi dengan wajah yang sangat berbeda dari gadis yang dia bebaskan. Wajah itu penuh dengan amarah dan kebencian. Sandi merasa ketakutan, tapi bayangan itu tidak menghilang. Sebaliknya, bayangan itu semakin mendekat, hingga Sandi bisa merasakan dinginnya di belakang punggungnya. Dalam ketakutan, Sandi mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Dia merasa seperti terjebak dalam tubuhnya sendiri, tanpa bisa melakukan apa-apa. Bayangan itu kemudian berbicara dengan suara yang sangat dingin. "Kamu tidak seharusnya melakukan itu, sekarang, kamu adalah milikku." Kata-kata itu membuat Sandi merasa tercekik, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menekan lehernya. Sandi merasa napasnya semakin sesak, dan pandangannya mulai mengabur. Di tengah-tengah ketakutannya, Sandi teringat pada jimat yang diberikan oleh Pak Joyo. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba meraih jimat itu yang dia simpan di saku celananya. Ketika tangannya akhirnya berhasil menggenggam jimat itu, dia merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, dan Sandi bisa kembali bernapas.
Sandy jatuh terduduk di lantai, mencoba mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Dia menyadari bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Bayangan hitam itu mungkin adalah arwah lain yang terperangkap di gua tersebut dan kini mengincar dirinya. Sandy tahu bahwa dia harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Keesokan harinya, Sandy memutuskan untuk mencari bantuan. Dia kembali menemui Pak Joyo yang tampaknya sudah menunggu kedatangannya. Kamu telah membebaskan satu arwah, tapi ada banyak lagi yang terperangkap di sana. MREK akan terus mengejarmu sampai kamu berhasil membebaskan semuanya, kata Pak Joyo dengan suara yang serius. Sandy merasa putus asa. Bagaimana mungkin dia bisa membebaskan semua arwah yang terperangkap di dalam gua itu? Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak melakukannya, kutukan ini akan terus menghantuinya, mungkin sampai akhir hidupnya. Dengan berat hati, Sandy memutuskan untuk kembali ke air terjun Jagir. Kali ini, Sandy tidak sendirian. Pak Joyo menawarkan diri untuk membantunya, membawa serta beberapa orang lain yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib. Mereka semua tahu bahwa ini adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat Sandy. Sesampainya di air terjun, kelompok itu mulai mempersiapkan diri untuk ritual besar yang akan mereka lakukan. Mereka membuat lingkaran besar di sekitar air terjun dengan masing-masing orang memegang jimat yang telah diberkati. Suasana di sekitar air terjun terasa semakin tegang, dengan angin kencang yang tiba-tiba muncul dan langit yang semakin gelap. Sandy berada di tengah-tengah lingkaran, dengan Pak Joyo dan yang lainnya mengelilinginya. Mereka mulai melantunkan mantra-mantra kuno, memanggil arwah-arwah yang terperangkap di dalam gua. Suara gemericik air berubah menjadi alunan musik yang menyeramkan, dan bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan cepat, mengelilingi lingkaran yang mereka buat. Sandy merasa ketakutan, tapi dia tahu bahwa dia harus tetap fokus. Pak Joyo terus melantunkan mantra dengan suara yang semakin keras, mencoba untuk mengendalikan arwah-arwah itu. Sandy merasakan tekanan yang semakin kuat di sekelilingnya, seolah-olah udara di sekitar mereka dipenuhi dengan energi yang sangat negatif. Tiba-tiba, salah satu dari bayangan itu melesat ke arah Sandy, mencoba menyerangnya. Sandy merasa tubuhnya terhempas ke belakang, tapi jimat yang dia pegang memberikan perlindungan. Bayangan itu terpental kembali, mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyakitkan. Sandy tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Pak Joyo memberi isyarat kepada Sandy untuk memulai ritual pembebasan arwah. Sandy mengeluarkan buku tua yang dia bawa dan mulai membaca mantra yang ada di dalamnya. Suara mantra itu menggema di seluruh gua, membuat bayangan-bayangan itu semakin gelisah. Sandy merasakan tekanan yang sangat besar di dadanya, seolah-olah arwah-arwah itu mencoba menghentikannya. Di tengah-tengah mantra, Sandy merasakan ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia sedang ditarik ke dalam gua, ke tempat di mana arwah-arwah itu terperangkap. Sandy mencoba melawan, tapi tarikannya terlalu kuat. Dia merasa tubuhnya melayang di udara, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Saat Sandy membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di dalam gua. Namun, kali ini gua itu tampak berbeda. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan cahaya merah yang menyeramkan, dan di tengah-tengah gua terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam. Sandy merasa jantungnya berdebar kencang, tapi dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan ritual ini. Sandy mendekati altar itu dengan hati-hati. Di atas altar, dia melihat sebuah cawan besar yang dipenuhi dengan cairan merah. Di sekelilingnya, terdapat patung-patung kecil yang tampak seperti dewa-dewa kuno. Sandy merasakan energi yang sangat kuat di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat sedang mengintai. Ketika Sandy mencoba untuk menyentuh cawan itu, dia merasakan tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menghentikannya. Sandy merasa tubuhnya terkunci di tempat, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah dengan sekuat tenaga. Sandy berhasil meraih cawan itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Suara gemericik air berubah menjadi jeritan yang mengerikan, seolah-olah seluruh gua sedang berteriak. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam itu menyerang Sandy dari segala arah. Sandy merasakan tubuhnya dihantam oleh energi negatif yang sangat kuat. Namun, dia tetap memegang cawan itu dengan erat, berharap bahwa ini akan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap.
Dalam sekejap, kawan itu mulai bersinar dengan cahaya yang sangat terang, mengusir bayangan-bayangan itu satu persatu. Sandi merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah momen penentuan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sandi melantunkan mantra terakhir yang ada di dalam buku. Suara mantra itu menggema di seluruh gua, membuat cahaya cawan semakin terang. Sandi merasa bahwa dia hampir berhasil, tapi dia tahu bahwa ini akan menjadi pengorbanan terakhirnya. Ketika Sandi menyelesaikan mantra terakhir, cawan itu tiba-tiba pecah menjadi serpihan kecil. Cahaya yang sangat terang meledak dari dalamnya, menyelimuti seluruh gua. Sandi merasakan tubuhnya terlempar ke belakang, dan kemudian dia tidak merasakan apa-apa lagi. Gua itu dipenuhi dengan suara jeritan yang semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya semuanya menjadi sunyi. Ketika Sandi tersadar, dia menemukan dirinya kembali berada di tepi air terjun. Tubuhnya terasa sangat lemah, tapi dia masih hidup. Di sampingnya, Sandi melihat jimat yang dia pegang, yang kini tampak pecah menjadi dua. Sandi tahu bahwa ini adalah tanda bahwa kutukan itu telah berakhir, tapi dia juga merasa ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Sandi berdiri dengan susah payah, mencoba untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia melihat ke sekeliling, dan menyadari bahwa air terjun itu kini tampak lebih tenang, seolah-olah semua energi negatif telah hilang. Sandi merasa lega, tapi juga sedih. Dia tahu bahwa petualangannya ini telah mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah yang berat, Sandi meninggalkan air terjun itu untuk terakhir kalinya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan apa yang harus dilakukan, meskipun itu berarti kehilangan sebagian dari dirinya. Sandi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di air terjun Jagir, dan bahwa dia akan selalu ingat untuk menghormati kekuatan gaib yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan cerita horor, mistis, dan legenda mitos di Desas Desus. Jika kamu suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh misteri ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga menyukai cerita seram, dan tinggalkan komentar tentang kisah atau legenda yang ingin kamu dengar di video berikutnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang penuh dengan kengerian dan keajaiban. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan rahasia yang siap mengejutkan kita.